Hari Minggu hari Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Tentunya pastinya luar biasa ya. Di Minggu IMPA tanggal 27 September 2020 kita bersama-sama lagi adik-adik ya untuk beribadah di IMPA hari Minggu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan melayani PL dan kakak-kakak lain akan mendampingi. Ada Kak Virgi, ada Kak Fransia, ada Kak Vera, ada Kak Peri, ada Kak Yeskel. Ya adik-adik, okelah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat Hari Minggu Hari yang Mulia. Oke adik-adik, mari silakan berdiri adik-adik. Kita menyanyikan Mars PA dengan sikap sempurna. Marilah adik-adik kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini Tuhan masih anugerahkan kesempatan kami untuk melayani dan memuji besarkan nama Tuhan. Berkatilah adik-adik IMPA kami yang pada saat ini juga sementara mengikuti ibadah IMPA, namun pun mereka di rumah masing-masing, tetapi Tuhan berkatilah mereka Bapa. Berkatilah mereka dalam setiap kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan besarkan. Kami buka ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesainya, sekiranya Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, siapkan Alkitabnya, kita membaca dari Amsal responsorial pada pagi hari ini, Amsal 23 ayat 13 sampai dengan 16.
Seperti biasanya kita baca Mazmur, Kak Ida membacakan yang tercetak keluar dan adik-adik dan kakak layan yang tercetak ke dalam. Jangan menolak didikan dari anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. hai anakku, jika hatimu bijak, Hatiku juga bersukacita jiwaku bersukaria. kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekian Amsal respon kita pada pagi hari ini, adik-adik. Marilah kita menyanyikan ingat akan nama Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Kembali lagi kita di ibadah minggu IHMPA tanggal 27 September 2020. Sebelum kita baca Alkitab kita, mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal pasal 23. Sekali lagi, kali ini firman kita terdapat dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Oke, biarkan Alkitab adik-adik terbuka dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang kau masih berikan kepada kami pada saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau beri kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, setelah kami membaca firman ini, kiranya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, karena ayat kita cuma satu ayat saja yang dibacakan, jadi mari dengar dengan seksama ya. Oke. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, pertama-tama kita sudah mendengarkan Amsal ini dari minggu-minggu yang lalu, yang dimana Amsal ini berisikan pengajaran-pengajaran, pengetahuan, nasihat-nasihat, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari ini tema kita yaitu memerhatikan dan melakukan didikan. Nah, seperti biasa, Amsal itu selalu mendidik kita bagaimana caranya kita berkehidupan, caranya kita melakukan suatu hal, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, bahkan dalam Amsal juga itu selalu diperlihatkan perbandingan antara yang buruk dan yang baik, ya. Yang dimana Amsal itu selalu memberikan contoh-contoh seperti apa yang kita lakukan jika kita melakukan hal yang baik dan apa yang terjadi jika kita melakukan hal yang tidak benar atau hal yang jahat. Nah, adik-adik, kita balik lagi ya. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, kalian sudah pasti tahu kan siapa itu Raja Salomo. Oke, kemudian kita lanjutnya adik-adik. Sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, apakah kalian sudah rindu dengan sekolah? Ayo, mungkin di antara adik-adik sudah ada yang kangen sekolah, sudah kangen main, sudah kangen belajar sama ibu guru, bapak guru. Bahkan ada yang kangen bercanda tawa dengan teman-temannya tanpa harus memperhatikan di sekitarnya dan memakai protokol kesehatan. Ya, sama kakak juga, bahkan kakak-kakak yang lain, bahkan semua orang juga merindukannya adik-adik. Nah, pada hari ini
karena tentang didikan ada beberapa hal yang mau kakak beritahu kepada kalian. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan itu harus bisa menerima didikan apa yang diberikan kepada kita, dan kita harus memperhatikannya dengan baik. Bagaimana caranya? Sama seperti minggu lalu, jika adik-adik ingat, yaitu dengan berhikmat. Nah, dengan berhikmat kita dapat menerima segala sesuatu yang baik dan kita bisa melaksanakannya. Nah, contohnya adalah didikan. Nah, didikan itu seperti ini adik-adik. Adik-adik di rumah disuruh harus selalu makan sayur-sayuran, harus disuruh makan buah-buahan. Agar apa? Agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat, ya. Agar kita tidak terkena virus corona, yaitu dengan cara memakan sayur dan buah-buahan. Nah, karena itulah orang tua selalu mengingatkan kita bahwa ayo kita makan sayur, ayo kita makan buah-buahan. Tetapi jika adik-adik tidak menerima didikan itu, tidak menerima didikan orang tua, maka apa yang terjadi? Jika adik-adik tidak makan buah-buahan, tidak makan sayur-sayuran, imun tubuh atau kekebalan tubuh kita menjadi turun dan kita bisa terserang penyakit, ya. Dengan mudah kita akan sakit. Nah, untuk itu adik-adik, firman Tuhan selalu mengatakan bahwa dengarlah orang tuamu, karena orang tua kita adalah wakil dari Allah. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus memperhatikan dan kita harus mendengarkan didikan dari orang tua kita? Ya, karena itu, karena Tuhan ingin menginginkan kita agar tidak menjadi anak yang bodoh, bebal dan pemberontak. Mengapa? Karena Allah tidak suka hal yang seperti itu. Jadi untuk adik-adik semua, marilah dengar orang tuanya, dengarkan guru, dengarkan siapapun jika diberitahukan hal-hal yang baik dan ajaran-ajaran yang baik. Nah, adik-adik, menurut adik apa yang harus kita lakukan untuk mendengar didikan orang tua? Ya, benar, itu seperti yang kakak bilang tadi, berhikmat. Nah, sekali lagi untuk adik-adik, jika adik-adik sudah diberitahukan suatu hal dari orang tua, misalnya makan sayur, selalu mencuci tangan, kemudian tidak bersentuhan dan memakai protokol kesehatan, itu semua adalah bagian dari didikan yang harus kita dengarkan. Yang agar apa? Agar diri kita sendiri bisa menjaga kesehatan dan kita bisa terlindungi dari berbagai penyakit. Akan tetapi, apa yang kita dapatkan jika kita tidak menerima didikan itu, yaitu kita mendapatkan sakit dan tubuh kita menjadi lemah. Nah, mungkin untuk adik-adik semua ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan saat kita diberikan didikan. Contohnya tadi kita disuruh makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi kita tidak bisa, mungkin karena kita sakit gigi, atau kita bisa juga terkena sariawan, atau kita lagi amandel, tenggorokan kita sakit. Nah, jadi bukan berarti kita tidak mau menerima didikan, tetapi kita belum bisa melaksanakannya karena suatu hal. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan, marilah adik-adik selalu mendengarkan perintah orang tua, dengar didikannya dan dengar-dengaran kepada setiap orang yang memberikan ajaran yang baik kepada adik-adik. Dan ingat, selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi hikmat, agar bisa memilih ajaran yang baik dan yang tidak baik. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup firman kita, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali lagi mengucap syukur kepadamu atas kasih dan setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, pada doa syafaat ini kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu sertai negara ini, Engkau berkati para pemimpin yang mulai dari atas hingga yang ke bawah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam jabatan mereka agar mereka menjadi pemimpin yang bijak dalam melakukan sesuatu. Ya Bapa, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang terkena sakit. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka. Ya Tuhan, kiranya mereka dapat sembuh oleh nama-Mu, dan kiranya juga obat-obatan yang mereka konsumsi dapat mereka makan dan dapat menjadikan kesembuhan untuk mereka. Ya Bapa, pada hari ini juga kami tidak lupa untuk berdoa buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun kelahiran. Ya Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih karena pada hari ini Engkau masih mau menambahkan satu umur lagi kepada mereka. Kiranya di umur mereka yang
pertama 1 tahun ini mereka bisa menjadi lebih bijak dan bisa lebih mendengar-dengaran kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya kamu selalu sertai mereka dalam kehidupan mereka, kiranya kau selalu memberikan mereka rezeki, kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat melaksanakan hari-harinya dengan baik. Kami juga tidak lupa buat diri kami ya Tuhan, kiranya kamu selalu sertai kami dalam kehidupan kami, kiranya firman yang kami dengar tadi bisa menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang yang terkena COVID-19 ini, kiranya kamu pulihkan mereka dan kamu perbaiki keadaan kami saat ini. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik mau mendengarkan didikan dan memperhatikannya. Tuhan Yesus memberkati.